Halo, halo. Kembali lagi di podcast Sapa Pagi, mari saling sapa. Bareng aku Aifar dan kali ini hmm, aku mau coba nemenin kamu di pagi yang berbahagia. Harus terus bahagia dong, harus selalu bahagia walaupun kadang kita dihadapkan dengan banyak hal, tapi nggak ada salahnya kan? Atau lebih tepatnya, tapi ya kita punya pilihan untuk bahagia atau meromantisasi kesedihan yang tak berujung. So, kali ini aku punya satu hal yang pengen aku bagikan di podcast episode kelima dari Sapa Pagi ini. Gak kerasa ya, udah 5 episode aja nih. Dan Sapa Pagi ini selalu tayang setiap jam 9 setiap hari. Dan kali ini aku mau coba review salah satu tulisan dan nanti bakalan aku hubungkan dengan perjalanan karir. Karena di Sapa Pagi ini aku mau fokus berbicara tentang karir, self development dan tentunya hmm, self management juga ya. Nah, kali ini aku pengen coba baca dan juga explore eh, pemahamanku tentang salah satu tulisan dari Bapak Hermana dan beliau aku kenal di salah satu komunitas di Kota Bandung, Teras Tumbuh. Nah, di pagi ini beliau menulis tentang no one can recognize the light who has not known the darkness. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenali cahaya jika ia belum mengenali kegelapan. Nah, inspirasinya dari mana? Carl Gustav Jung. Nah, menariknya setelah ada tulisan inspirasi, beliau menulis panjang satu tulisan yang menarik untuk memudahkan kita orang-orang uh, untuk memudahkan kita pembaca. Maksud uh, aku dalam memahami kalimat tadi. Ya, aku ulangi ya. No one can recognize the light who has not known the darkness. Wow, tidak ada seorang pun yang dapat mengenali cahaya jika ia belum mengenal kegelapan. Wow, it's kalimatnya sangat powerful ya, dan kita setelah membaca pasti punya pemahaman yang berbeda-beda. Cuman aku mau coba baca paragraf pertama dari tulisan Pak Hermana. Untuk dirimu yang sedang berproses, pernahkah kamu merasa ada satu bagian dalam dirimu yang seolah tak pernah cukup baik? Oke, iya sih, benar. Dan kayaknya detik demi detik aku pribadi merasa sih ada satu bagian dalam dirimu yang seolah tak pernah cukup baik. Ya, namanya juga kita manusia. Bagian yang membuatmu malu, ya betul. Itu uh, aku harus akui dan aku harus berikan validasi. Yang kamu sembunyikan, iya betul. Dan kamu khawatir jika orang lain melihatnya. Iya, betul. Mereka akan pergi meninggalkanmu. Wow, ini kayak insekuritas gak sih? Kayak kita ketakutan ditinggalkan karena hal yang kita anggap sebagai uh, bagian dalam diri kita tuh seolah gak pernah cukup baik gitu. Oke, nah paragraf berikutnya, perasaan itu sangat manusiawi. Seorang psikolog ternama, Carl Jung, menyebut bagian itu sebagai bayangan diri, shadow,
Ini adalah kumpulan dari semua hal yang kita anggap tidak baik. Rasa takut, kecemburuan, kemarahan, rasa malas, dan rasa malas atau ingatan sakit yang kita kubur dalam-dalam. Benar lagi, tentunya untuk siapapun yang sudah hidup pasti punya hal-hal jiwa ya. Maksudnya seperti rasa takut, kecemburuan, kemarahan, rasa malas, atau ingatan sakit yang kita kubur dalam-dalam. Kamu ngerasa gitu gak sih? Kalau aku pribadi ngerasa gitu. Ada banyak rasa yang ada di dalam diri yang itu kayak kita punya satu bagasi, atau sederhananya kayak tas gitu. Jadi kayak kemana-mana masih dibawa gitu. Misalnya rasa takut, kecemburuan, kemarahan, rasa malas juga ada, dan semua itu tuh bergelut tiap hari. Dan menurutku itu sebenarnya wajar selama kita bisa mengelolanya dengan baik kali ya. Analoginya seperti ini, kayak kita bawa sebuah tas, tentunya tas itu akan bermanfaat ketika kita membawa sesuatu yang tepat gitu di dalamnya sebagai isi yang kita bawa. Misalnya bayangin ketika aku bawa tas, kebutuhannya pergi ke perpus untuk bekerja misalnya, atau pergi ke kafe bekerja, WFC, work from cafe. Nah, tentunya kebutuhan yang perlu aku bawa sebenarnya adalah laptop, buku kalau perlu ada, terus dompet kali ya, HP, charger, dan itu gitu kan. Karena tas juga punya kapasitas. Tapi kalau misalnya aku juga bawa banyak hal, misalnya galon misalnya, yang nggak aku butuhkan untuk situasi aku bekerja, di situasi aku bekerja, atau misalnya aku bawa handuk gitu, atau bawa pakaian lain gitu, atau hal-hal yang mungkin nggak masuk akal dibawa dalam kapasitas tas. Nah, aku melihat analoginya seperti itu sih, yang mana perasaan itu sangat manusiawi. Ini diksi yang sangat tepat ya yang dipilih sama Pak Hermana untuk tulisannya kali ini. Jadi kita manusia itu makhluk pengingat dan makhluk yang dikasih memori gitu ya. Dan kadang juga kita punya sifat pelupa gitu, yang menjadi poinnya adalah gimana kita menggunakan dinamika terbaik gitu. Jadi kayak, oh aku mau WFC berarti kebutuhannya bawa laptop dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya mau berenang, berarti jangan lupa bawa baju ganti, baju berenang, dan kebutuhan yang sesuai. Nah, jadi sebenarnya kumpulan dari semua hal yang kita anggap tidak baik terkadang ya, balik lagi ke tulisannya Pak Hermana gitu. Kalau opiniku begini, kalau misalnya ada hal-hal yang kita nggak pengen dilihat oleh orang karena itu menurut kita kurang baik atau tidak baik, kita cenderung menyembunyikannya kan. Tapi rasa itu selalu kita bawa gitu, selalu kita bawa. Cuman terkadang kita juga harus meregulasinya dengan ini juga nasihat bijak untuk aku pribadi gitu. Ketika di situasi tertentu aku cukup bawa hal-hal dan cukup menunjukkan
hal-hal yang diperlukan secukupnya gitu ketika berinteraksi di forum yang forum anak muda. Berarti kita tahu harus menunjukkan bagian apa gitu. Bahkan ketika berinteraksi dengan teman dekat, ada hal-hal yang mungkin kita percayakan ke dia, hal yang menurut kita tidak baik, itu kita dengan sukarela membagikannya. Tapi poin terpenting bukan bukan hanya membagikannya, tapi kemampuan kita dalam memfilter apakah layak dibagikan atau enggak, layak ditunjukkan atau enggak. Contoh, misalnya rasa takut. Mungkin di depan sebagian orang kita layak dilihat sebagai orang yang penakut, karena memang ada peran di situ gitu, kecemburuan. Ada bagian yang harus terisi, dan walaupun kita anggap itu tidak baik, tapi kita harus menunjukkan juga gitu rasa cemburu kepada orang-orang tertentu gitu. Dalam artian misalnya nih, kita punya partner, pasangan, suami, istri, pacar, dan sebagainya. Atau sesederhana kepada orang tua, atau kepada sahabat, atau kepada saudara kandung atau saudara di rantauan. Ketika kita mau menunjukkan kecemburuan dengan seni kita tersendiri dalam tanda kutip, itu bakal jadi perekat hubungan kan ya. Jadi kayak oke, perasaan itu manusiawi, tapi bagaimana kita mengelolanya sih menurut perspektifku. Rasa malas juga kita bisa tunjukkan di hadapan beberapa orang yang mengerti rasa malas kita, begitu kan. Ingatan sakit yang kita kubur juga terkadang kita bisa menampilkannya di hadapan sebagian orang. Jadi bahkan di sini aku punya poin di mana bahkan untuk rilis ingatan sakit yang kita kubur dalam-dalam itu kita butuh tempat gitu. Ada sebagian orang yang bisa meregulasikan dengan baik, ada yang butuh bantuan. Sehingga nggak ada salahnya ya ketika kita merasa butuh bantuan, kita kita bisa ke psikolog untuk membantu proses rilis kita. Dengan berbagai stigma di luar sana yang menganggap orang yang ke psikolog itu orang gila, itu stigma jadul dan tidak layak dipertahankan menurut aku pribadi. Jadi dan sekarang sebenarnya untuk akses psikolog yang biayanya relatif bagi sebagian besar atau bagi mayoritas orang belum terjangkau, sekarang kita juga bisa pakai akses menggunakan BPJS loh. Jadi menurutku gak ada salahnya untuk diurus dan dipakai aksesnya. Oke, aku lanjut lagi ke paragraf berikutnya. Lalu apa hubungannya dengan penderitaan? Penderitaan seringkali adalah alarm dari jiwa kita. Andai kan gitu ya. Hampir saja saya berkata apa ya? Kadang bagi sebagian orang kasar, bagi sebagian orang biasa aja, bagi sebagian orang sebuah kata atau kalimat itu powerful. Jadi hati-hati dengan perspektifmu. Dan aku seneng banget kamu masih dengar podcastku sampai detik ini. Artinya kamu berada di frekuensi yang sama dengan aku, Aifar, di Sapa Pagi. Mari saling sapa. Dan lanjut lagi. Alarm itu berbunyi bukan untuk menghukummu, tapi untuk membisikkan, hey, ada bagian dari dirimu yang perlu diperhatikan. Wow, ternyata rasa luka itu ada yang perlu diperhatikan ya. Terkadang kita nggak sadar kalau ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Ya, namanya juga manusia ya. Nah, ada luka yang belum sembuh, ada potensi yang
pendam yang menunggu untuk diterima. Oke, aku ingat-ingat lagi ya. 1 minggu terakhir tuh aku ngerasa takut ditinggalkan, ngerasa tidak pantas untuk sesuatu, ngerasa tidak pantas untuk satu pekerjaan. Kali ini aku mau kasih validasi kepada diriku bahwa aku layak diperjuangkan, aku juga pantas untuk suatu pekerjaan karena aku pekerja keras, berkemauan tinggi untuk belajar, dan aku pantas. Dan pastinya aku yakin dengan mengkomunikasikannya, dengan memfilter apapun sikap dan perkataan yang aku pilih, itu akan melepaskan luka-luka yang pernah aku alami selama hidup. Wow, ini rada random, tapi ini sangat-sangat membantu buat siapapun yang sedang struggling di pekerjaannya gitu ya. Terkadang kita mikir gitu, kenapa karirku gini-gini aja gitu, kenapa aku nggak bisa keluar dari circle atau lingkungan kerja yang toksik, kenapa aku. Ternyata pertanyaan itu kembali kepada alarm itu tadi ya. Penderitaan seringkali adalah alarm dari jiwa kita. Oke, aku baca lagi ya. Hey, ada bagian dari dirimu yang perlu diperhatikan. Ada luka yang belum sembuh. Dan aku setuju dengan ini. Bayangkan dirimu seperti seorang anak kecil yang sedang bersembunyi di kamar karena merasa takut dan diabaikan. Semakin kamu menggunci pintunya dan pura-pura tidak ada, semakin keras dia akan menangis dan menggedor pintu. Iya, betul sih. Inner child ya. Ini yang terasa sebagai kecemasan, konflik, atau kesedihan tanpa sebab yang jelas. Bayangin ya, di dunia kerja tapi ada luka yang dimana kita tiap hari harus bekerja gitu kan. Apalagi yang bekerja di pelayanan gitu ya. Maksudnya di garda terdepan setiap bisnis gitu. Itu kan ada banyak hal yang di balik layar mereka berproses, termasuk aku pribadi bekerja di depan layar, di tengah layar, di balik layar gitu. Jadi kayak wow, ternyata di balik itu semua ada banyak hal. Bahkan terkadang ketika kita bekerja di garda terdepan itu pastinya berhadapan dengan banyak hal juga. Ada anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa, bahkan tua, bahkan manula gitu. Sedangkan kita pada situasi harus bekerja dan berinteraksi dengan mereka. Itu kan menguras energi ya. Tapi ternyata bisa jadi gitu kan. Menurutku bisa jadi penderitaan atau situasi yang kita alami itu, kalau kita mundur satu langkah dan mencapai kesadaran, walaupun gak penuh-penuh banget kesadarannya, melihat lebih luas, oh ternyata ada alarm, ternyata mereka yang hadir di kehidupan kita tuh alarm ya. Atau contoh nih misalnya, aku pribadi pernah dapat peserta privat bahasa Jerman di privat virtual yang aku kelola sendiri. Itu dia kesulitan dalam memahami materi yang aku sampaikan. Tahun lalu aku sudah pernah menghadapi masalah seperti ini. Bahkan sebagian orang
eh, melihat, maksudku begini, di dalam satu kelas yang aku bimbing untuk belajar bahasa Jerman level A2 itu banyak ya, maksudnya ada 20 peserta gitu, dan karakternya beraneka ragam di kelas itu. Terus yang mau aku highlight adalah begini ceritanya. Sebagian peserta merasa dia tidak paham dengan cara atau metode yang aku sampaikan. Begitu. Terus ada yang bisa langsung mengkomunikasikan di kelas atau chat aku pribadi secara personal, atau mereka menulis di databaseku ya, mereka menulis di databaseku yang memang aku siapkan ya, kayak Google Spreadsheet gitu, untuk mereka isi curhatan apa yang mereka alami ketika masuk di kelas bersama Herr Ivar gitu. BTW Herr itu panggilan seperti bapak atau Mister di bahasa Inggris, di dalam bahasa Jerman. Nah, konteksnya itu ada sebagian orang, ternyata aku baru sadar sekarang, belum bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, termasuk aku pada saat itu, walaupun posisiku sebagai pembimbing bahasa Jerman. Nah, menariknya kita sama-sama belum mampu mengkomunikasikan kan, dihadapkan dalam situasi aku bekerja, mereka belajar. Nah, ternyata setelah ada yang mampu atau ada yang memilih untuk mengkomunikasikan, which is salah satu peserta yang dipilih menjadi ketua untuk menyampaikan, ia juga belum punya skill untuk menyampaikan sesuatu dengan melihat berbagai POV gitu. Dia POV maksudku di sini ya, dia mengungkapkan saja gitu apa yang dia rasakan, mewakili apa yang dirasakan teman-temannya sebagai ketua kelas. Dan di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun termasuk peserta yang belajar dengan aku tersadar untuk dunia kerja itu sebenarnya bukan apa ya, maksudku begini, itu kan posisiku di dalam dunia kerja, artinya aku sedang bekerja. Nah, ketika mendapatkan berbagai evaluasi dari orang lain, tentunya defense mode on kan dari diri kita gitu. Nah, pada saat itu aku bisa menerima dan memendam beberapa poin yang ingin aku sampaikan, karena skill mengkomunikasikanku itu masih di tahap melihat ini situasinya, aku sebagai pembimbing harus lebih bijak menghadapinya. Karena statement yang disampaikan, yang pertama, ini mungkin relate bagi siapapun yang berkecimpung di dunia belajar mengajar, pembelajaran gitu ya. Dan konteksnya ini aku di bahasa Jerman. Nah, di sini aku mau bercerita tentang begini. Poin yang aku dapatkan, yang pertama, dia sampaikan situasinya itu diskusi difasilitasi oleh manajemen di mana lembaga aku sendiri bernaung untuk menjadi salah satu tenaga pengajarnya. Nah, di sini setelah difasilitasi dan dimediasi, ternyata ada banyak hal yang kita belum berhasil mengkomunikasikannya. Dan ternyata waktu itu aku belum sadar bahwa ini alarm gitu. Ada luka lama yang mungkin bahkan dari kecil aku belum selesai dengan proses belajar itu. Ya, life is choice.
ketika aku memilih belum lulus, ya belum lulus, akan ada banyak cobaan yang mirip gitu, ibaratnya kayak ujian ulang remedial gitu, dan itu bagian dari remedialku. Dan titik berikutnya, remedialku menurutku sudah lebih baik gitu, maksudnya aku merasa nilaiku berprogres. Aku tidak mengklaim diriku lulus dari uh, ujian perjalanan karir, tapi begini ceritanya. Poin pertama yang disampaikan sang ketua kelas ini adalah um, mereka nggak ngerti dengan apa yang aku sampaikan. Latar belakangnya adalah aku udah siapkan fasilitas untuk mengetik apa saja yang mau disampaikan, atau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau request metode belajar materi seperti apa di pertemuan-pertemuan berikutnya, aku kasih melalui link itu. Jadi ibaratnya mereka tuh punya tempat untuk menyampaikan, karena menurutku ada sebagian orang yang dia ekspresif, bisa menyampaikan langsung melalui lisan, melalui tampilannya. Ada juga yang butuh tulisan sebagai media. Ada juga yang minta dimengerti melalui berbagai gerak-geriknya. Dan itu semua orang tuh wajib belajar perilaku manusia, nggak harus psikolog aja kan ya. Nah, itu maksudku. Nah, poin pertama masih bisa diterima, walaupun sebenarnya sepertinya ini bisa kita komunikasikan di kelas, tidak di saat tidak di tahap mediasi seperti ini, karena menurutku aku sudah membuka diri setiap 5 menit sekali atau setiap menjelaskan suatu materi. Aku memfollow up atau meminta konfirmasi apakah sudah dipahami atau belum. Dan karena situasinya belajar online, kadang ada yang jawab langsung menggunakan mikrofon, ada yang menunjukkan melalui video, dan ada yang tidak membuka videonya gitu. Dan itu semua that's it, situasi belajar online. Dan menariknya di sini ada mostly setiap pertemuan itu, kalau nggak salah udah pertemuan ke-20 gitu, menurutku aku merasa sudah bonding karena dengan peserta-peserta, karena mereka setiap aku minta kasih respon melalui jempol, melalui respon, ada yang ekspresif, responnya positif, dalam artian jempolnya selalu diberikan, karena ada situasi mereka ada yang lagi di jalan untuk kursus gitu, terus ada yang baru pulang bekerja, lelah mungkin gitu kan, dan berbagai latar belakang yang aku belajar memahami mereka gitu. Ternyata yang aku dapat di saat evaluasi di depan manajemen gitu kan, ini gitu. Nah, menurutku ini nggak adil dong. Rapor yang aku dapat itu nggak adil, walaupun sebenarnya manajemen sangat berimbang begitu, tidak menyudutkan satu sama lain, dan di situ konteksnya mediasi. Tapi kondisi aku pribadi itu menjadi luka yang belum sembuh. Ternyata ada beberapa bagian yang kena, yang merecall lagi luka yang aku alami. Kenapa? Karena ada statement dari sang ketua kelas ini saat dia menyampaikan, sebenarnya hal itu kan aku tidak bisa kontrol. Yang bisa aku kontrol adalah cara aku menerimanya, cara aku meresponnya. Dan waktu itu menurutku sudah cukup bijak, karena aku tidak memperdebatkan, tidak mengutamakan egoku untuk, kan seharusnya ini bisa kita omongin, kenapa harus di sini mempertanyakan. Enggak, aku pilih untuk fokus pada permintaan mereka gitu, yang diwakili sama sang ketua kelasnya. Dan sebenarnya itu sudah berlalu, dan beberapa pertemuan kemudian sudah
sudah selesai gitu. Tapi ada yang belum selesai, luka yang belum sembuh itu yang aku rasakan. Jadi ada sisi melankolisnya dari diriku yang secara aku nggak sadar ternyata yang kutahan untuk tidak mempertanyakan, mendiskusikan, menyampaikan apa yang aku rasakan itu berimbas ke kesehatan mental sampai fisik. Sampai yang awalnya aku antusias menyiapkan 2 jam sebelum kelas berlangsung itu untuk menyiapkan PPT, menyiapkan metode belajar, strategi atau skenario kelas, aku merasa mual dan jatuhnya ke lambung, dan enggak pengen ngajar lagi. Jadi kayak ngajar cuman untuk masuk absen gitu, tapi udah nggak ada rasa itu lagi. Dan itu berlangsung hanya 1 minggu aku bertahan, dibandingkan 20 pertemuan sebelumnya dengan karena aku merasa passionku di dunia seni mentransfer ilmu itu sangat-sangat aku explore berbagai hal. Aku bikin PPT yang menarik, bikin metode, bikin soal yang menurutku cocok untuk beberapa karakter yang ada di kelas, dan itu semua aku explore, aku gunakan waktuku semaksimal mungkin karena menurutku ketika aku dibayar ya aku harus kasih pelayanan terbaik. Ternyata ada bagian alarm ini rupanya gitu kan. Alarm ini yang aku nggak tahu entah dari mana, tapi fokusku itu rasanya sakit dan nyelekit itu pada bagian aku dibandingkan dengan guru mereka sebelumnya. Dan ternyata aku belajar setelah itu, setelah semua kejadian, bahkan sampai aku pribadi resign dari pekerjaan itu, dalam artian resign dan menyembuhkan diri, berjumpa dengan psikolog juga, menyembuhkan diri dari pekerjaan itu, dan sekarang kembali antusias untuk explore kemampuan mengajar bahasa Jermanku. Aku sendiri itu belajar bahasa Jerman dari 2010 dan 2011 dapat kesempatan pertukaran pelajar ke Jerman dan melihat bagaimana seorang guru bahasa Jerman di sana mentransfer ilmunya melalui berbagai seni, dan itu pertama kali aku jatuh cinta sama bahasa Jerman sampai detik ini dengan berbagai dinamika yang terjadi. Dan menariknya di sini adalah aku mau cerita tentang ini. Ternyata sejauh ini perjalanan yang aku pribadi alami, ada luka yang belum sembuh, yaitu dibandingkan dengan orang lain, diabaikan, komunikasi yang tidak bukan tidak diajarkan ya, tapi kayak kok ada komunikasi yang belum efektif begitu, dan itu akan terus muter terus di beberapa fase dalam perjalanan karirku. Nah, termasuk 1 bulan terakhir aku buka kelas privat bahasa Jerman. Aku bangkit dari luka-luka itu, dan sekarang aku melihat luka itu sebagai sahabat. Kenapa? Karena untuk terus growth dalam karir, aku harus bersahabat dengan luka. Nggak tahu nanti ke depannya di perusahaan berikutnya atau di peserta privat atau peserta yang belajar dengan aku berikutnya, alarmnya seperti apa, tapi dengan punya kesadaran tentunya nanti akan lebih bijak dalam memilah sikap begitu. Nah, ternyata menurutku nilai dari alarmku tapi lebih tepatnya tumbuh gitu ya, di 1 bulan terakhir. Salah satu peserta privatku, dari beberapa peserta privatku, punya masalah pribadi begitu, dan sebagai
tutor yang well prepare gitu, menurut aku pribadi sudah mempersiapkan kelas dengan antusias dan luar biasa bersemangat, yang tadinya aku berangkat dari rasa kesal, rasa marah, rasa sedih, dari luka-luka yang sedang aku sembuhkan. Tentunya kecewa dengan respon peserta kelas, peserta privat yang dia nggak semangat dalam respon, menjawab, dan situasi pada belajar waktu itu tuh kayak dia hadir diem aja gitu. Ketika aku follow up udah ngerti atau belum, dia iya udah gitu, jadi kayak loading gitu, delay gitu. Dan itu ke-trigger gitu beberapa alarm dari dalam diriku. Tapi yang aku pilih, tapi pada saat itu aku memilih untuk tarik nafas beberapa detik, which is 4 detik, terus aku tahan 6 detik, dan aku bicara ke diriku sendiri gitu. Sederhana, aku bilang, ini sepertinya respon seperti ini bukan sepenuhnya salah kamu. Kamu boleh kesal, boleh kecewa, boleh apapun, boleh rasa itu hadirkan semua gitu di 6 detik itu dengan cepat gitu. Terus 8 detik berikutnya aku lepaskan semua, tarik dari hidung, tahan, terus aku lepaskan semua dari hidung juga selama 8 detik. Aku membayangkan visualnya semua rasa itu seperti awan yang masuk ke ruang bawah sadarku atau sebuah ruang kamar gitu. Aku bukakan pintu untuk keluar gitu. Dan setelah itu situasinya di kelas masih ada setengah jam lagi gitu. Dan itu membuat aku ngerasa berat sekali, bahkan sampai ngerasa mual, ngerasa gak nyaman, ngerasa gak berharga, ngerasa gak pantas, dan sebagainya. Itu aku kelola, dan aku hadirkan lagi rasa yang seperti dulu pernah aku alami gitu, which is di kelas sebelumnya yang aku resign dari pekerjaan itu. Dan aku terima semua rasa itu, dan aku lepaskan melalui nafasku dengan visualisasi, dengan visual tadi, awan yang keluar dari sebuah kamar bersih gitu. Dan setengah jam berikutnya itu aku bangkit gitu, aku fokus dengan mengajarkan, fokus untuk memfollow up dia terus menerus, mengambil menarik fokus dia terus menerus, which is peserta privatku. Aku cerita hal yang sederhana lagi, enggak narik dia ke bagian terberat dari materi yang aku mau sampaikan. Terus coba menggali hari ini ngapain gitu. Dan ternyata terkonfirmasi. Akhirnya dia curhat. Ada bagian-bagian, ada hal-hal hari ini yang bikin dia nggak seneng, bikin dia berarti dia sedang bergelut dengan luka atau alarm dia sendiri. Dan aku pilih untuk lulus dari alarmku sendiri gitu. Dan kelasnya berlangsung dengan aman. 5 menit terakhir dia mulai happy lagi, terlihat dari raut wajahnya. Walaupun privat virtual, aku melihat energinya sudah berubah dari sedih menjadi happy. Dan 20 menit terakhir itu aku udah bisa ngambil balik tuh fokusnya, dan materinya terkonfirmasi dari pertanyaan-pertanyaan kritis dia yang aku pancing. Dan finally kelasnya sesuai ekspektasiku, walaupun sempat ada beberapa part di mana alarmku bunyi gitu. Tapi fokusnya di bagaimana aku memilih untuk mengelolanya, meregulasinya. Dan itu powerful. Dan aku merasa nilaiku untuk ujian yang sama dari waktu ke waktu itu
terus berprogres, dan aku yakin nanti peserta berikutnya, situasi di perusahaan berikutnya akan punya versi yang berbeda walaupun terkadang polanya mirip. Jadi betul seperti yang ditulis Pak Hermana, semakin kita abaikan luka itu tanpa kita terima, ya kita seperti membayangkan dirimu seperti anak kecil yang sedang bersembunyi di kamar karena merasa takut dan diabaikan. Semakin kamu mengunci pintunya dan pura-pura tidak ada, kita nggak validasi rasa itu, kita nggak validasi kekecewaan itu, sedih itu, keberadaannya, ya semakin keras ia menangis dan menggedor-gedor pintu. Ini yang terasa sebagai kecemasan, konflik, atau kesedihan tanpa sebab yang jelas, apalagi ada sebabnya. Wow, luar biasa ya ternyata ya. Dan setiap orang tuh selalu ada strugglingnya masing-masing. Jadi, apakah kita layak menderita? Tidak ada seorang pun yang layak untuk menderita. Ini lanjutan paragraf berikutnya ya. Namun, jalan menuju kedewasaan dan kedamaian seringkali mengharuskan kita untuk melintasi lembah rasa sakit itu terlebih dahulu. Bener banget, setuju banget. Kalau sekarang baru ketawa-ketawa ya ngelihat lembah sakit itu ya, lembah rasa sakit itu. Kalau dulu mah kayak pernah sampai di tahap ya sampai kalut, memilih resign. Padahal kalau misalnya kita selesai dengan diri kita, kita masih memegang erat pekerjaan itu kan, dan itu bagian dari perjalanan yang menurutku bukan hal yang perlu disesali, tetapi hal yang perlu diambil hikmahnya. Dan aku mengakui ada penyesalan, tapi aku sadar aku menyesal memilih resign, tapi bukan berarti aku harus meromantisasikan itu atau aku harus honeymoon dengan rasa menyesal itu, karena harus move on, right? Bukan karena kita layak disakiti, tapi karena dalam proses memahami rasa sakit itulah kita menemukan kekuatan terbesar kita. Wow. Oke, paragraf berikutnya. Penderitaan adalah tanah subur tempat biji kebijaksanaan tumbuh. Lalu, bagaimana cara untuk bisa berdaya? Wow, ini pertanyaan besar dan aku yakin kamu yang lagi dengerin podcastku ini punya pertanyaan yang sama gitu. Dan ayo kita cari jawabannya bareng-bareng ya. Kunci utamanya adalah berani berjumpa dengan bayangan kita sendiri. Wow, bukan untuk memeranginya, tapi untuk memahami dan merangkulnya. Berkatalah halo, ini yang pertama ya. Bagaimana caranya gitu kan? Bagaimana caranya kita berjumpa dengan diri kita sendiri. Ini menarik banget sih tulisan Pak Hermana. Berkatalah halo atau salam pada bayanganmu. Mulai dengan jujur pada diri sendiri, akui bahwa kamu punya sisi yang tidak sempurna. Itu tidak membuatmu buruk, itu membuatmu manusia. Tanyakan, perasaan tidak enak ini sebenarnya ingin memberitahu aku apa? Wow. Terus yang kedua, dengarkan pesannya. Rasa marah mungkin adalah benteng dari rasa takut. Rasa cemburu mungkin adalah penunjuk arah, padahal
pada hal yang benar-benar kamu inginkan. Dengarkan tanpa menghakimi. Wow. Terima dan integrasikan. Ini yang ketiga. Pertama tadi kan say hello, salam, assalamualaikum, Aifar, bayangan Aifar gitu kan. Jujur pada diri sendiri, akui kamu punya sisi yang tidak sempurna. Itu tidak membuatmu buruk, itu membuatmu manusia. Aku manusia. Perasaan tidak enak ini sebenarnya ingin memberitahu aku apa. Yang kedua, dengarkan pesannya. Rasa marah mungkin adalah benteng dari rasa takut. Rasa cemburu mungkin adalah penunjuk arah pada hal yang benar-benar kamu inginkan. Dengarkan tanpa menghakimi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, terima dan integrasikan. Ini artinya mengakui bahwa kegelapan dan cahaya itu sama-sama bagian dari dirimu yang utuh. Orang yang pemberani bukanlah yang tidak pernah takut, tapi yang tetap melangkah meski takut. Dengan menerima seluruh dirimu, kamu tidak lagi dikendalikan oleh bayangan itu. Kamu justru mengambil pelajarannya dan menjadi lebih kuat. Wow, 3 cara yang powerful dan yang aku rasakan setelah baca 3 poin ini adalah ada yang lepas gitu dari rasa berat di bagian belakang leher dan bahuku. Rasanya tuh kayak yang awalnya aku pribadi tuh bawa tas yang isinya membludak berat, padahal aku nggak butuh bawa hal itu gitu ya, nggak butuh bawa benda itu, tapi rasanya satu persatu aku visualkan, aku keluarkan, aku taruh di tempat yang semestinya, seperti lagi beberes kosan. Dan seperlunya aku taruh di dalam tas, dan ya seringan itu ternyata. Tapi terkadang kita memilih untuk bawa banyak benda dalam bagasi, bawa banyak luka dalam bagasi emosi kita. Sesederhana itu, tapi sulit dalam praktiknya. Tapi belum ringan dalam praktiknya. Harus ubah mindset ya. Nah, terus paragraf berikutnya, 3 paragraf terakhir. Ketika kamu berani melihat ke dalam, menerima semua bagian dirimu yang baik dan yang buruk. Dalam tanda kutip, penderitaan perlahan berubah fungsi. Ia bukan lagi musuh yang menghantam, melainkan guru yang membisikkan rahasia kekuatanmu yang paling tersembunyi. Oh, jadi ketika jadi kalau misalnya aku berani melihat ke dalam, menerima semua bagian diriku yang baik dan yang buruk, dalam tanda kutip, penderitaan perlahan berubah fungsi. Berubah menjadi apa? Ia bukan lagi musuh yang menghantam, melainkan guru yang berbisik rahasia kekuatanmu yang paling tersembunyi. Oke, paragraf berikutnya. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam penderitaan. Kamu dilahirkan untuk belajar dan tumbuh darinya. Perjalanan terhebat yang bisa kamu lakukan adalah perjalanan pulang kepada diri sendiri yang paling utuh dan paling otentik.
Closing statement, sebuah kalimat yang luar biasa. Lakukan saja, lalu lihatlah keajaiban yang mengikutimu. Ketika kau berani menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Wow, ini luar biasa. Terima kasih Pak Hermana Setiadi, penulis Pen dari Jiwa. Ini ada angka 26/8, aku nggak tahu artinya apa, maksudnya apa, tapi aku mau bilang terima kasih banyak Pak sudah menulis. Sampai akhir. Sudah saya tulis sampai akhir. Dan sudah saya baca sampai akhir. Dan saya recreate bersama opini saya. Perspektif saya Ever sebagai pejuang karir dalam podcast. Sapa Pagi. Akan tayang besok pukul 9 pagi. Oke, dan link dengar gratis. Link dengar gratisnya aku mau pakai mana sih? Sapa Paginya. Link dengar gratis share. Ini Sapa Pagi. YouTube podcastnya harus buka lagi YouTube ya. Oke. Nah, ini YouTube. Mana sih YouTube? Jadi kayak gitu sih, siapapun kamu yang denger podcast ini sampai detik terakhir, aku mau apresiasi. Terima kasih ya udah dengerin podcastku.
pagi ini. Doa terbaik buat siapapun kamu yang sampai di frekuensi ini. Aku yakin kenapa kamu sampai di frekuensi ini, karena kita punya energi atau frekuensi yang sama. Dan aku mau sending love buat kamu, sending love buat kesuksesan kamu, buat kesuksesan kita dalam memperjuangkan karir kita masing-masing, apapun ceritanya, apapun latar belakangnya. So, bentar. So, makasih banyak ya udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sapa pagi, mari saling sapa.